Kali ini kita akan membahas soal pra-TKA, materi fungsi, domain, dan range. Berikut ini merupakan soal nomor 7, di mana kita akan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait domain, kodomain, daerah hasil atau range, dan representasi fungsi linear, kuadrat, dan atau rasional dalam berbagai bentuk. Kali ini kita dalam soal ini merupakan fungsi f(x) sama dengan 4 dikalikan dengan x kuadrat min 8x tambah 12. Kita diminta menentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut yang terkait dengan grafik fungsi di atas. Apakah fungsi ini terbuka ke atas, memotong garis Y sama dengan min 18, atau grafik fungsi tidak melalui kuadran ketiga. Agar lebih paham, maka kita melaksanakan langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Jika fungsi adalah Y sama dengan 4x kuadrat min 32x ditambah 48, langkah pertama kita menentukan karakteristik grafik. Kita tentukan nilai A, B, dan C dari fungsi kuadrat ini, yaitu fungsi Y sama dengan 4x kuadrat min 32x plus 48. Di sini A-nya adalah 4, B-nya adalah min 32, dan C-nya adalah 48. Karena A lebih besar dari 0, karena A-nya sama dengan 4, 4 itu lebih besar dari 0. Grafik akan terbuka ke atas dan berbentuk parabola U seperti ini, ya. Kita lanjutkan lagi. Langkah kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu X, ya. Titik potong dengan sumbu X terjadi saat Y-nya sama dengan 0. Maka 4x kuadrat min 32x plus 48 itu sama dengan 0. Jadi Y-nya diganti sama dengan 0. Bagi semua suku dengan kita bagi semua suku-suku ini dengan 4. Ya, maka kita dapatkan 4x kuadrat dibagi 4 adalah x kuadrat, min 32x dibagi 4 adalah min 8, plus 48 dibagi 4 adalah plus 12 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan persamaan kuadrat ini menjadi x min 2 dikalikan dengan x min 6 sama dengan 0. Maka x1-nya sama dengan 2 dan x2-nya sama dengan 6. Maka titik potong dengan sumbu x adalah 2,0. Y-nya 0 nih kan. Lalu x yang kedua adalah 6. Y yang keduanya tetap 0. Maka inilah titik potong dengan sumbu X-nya, yaitu titik C dan titik B. Baik, kita lanjutkan lagi. Langkah berikutnya kita menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y terjadi saat X sama dengan 0. Maka Y sama dengan 4 dikali 0 kuadrat, di mana ini X-nya ya diganti dengan 0. Min 32 dikali 0 ditambah 48, maka fungsi akan memotong sumbu Y di titik 0,48. Jadi di sumbu Y positif, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Pada langkah keempat ini kita menentukan titik puncak atau titik baliknya. Koordinat titik puncaknya adalah XP, YP didapat dengan menggunakan rumus X dari titik puncak adalah terletak pada sumbu simetri min B per 2A. Maka tadi B-nya adalah min 32, A-nya adalah 4. Kita masukkan ke rumus min B per 2A menjadi 32 per 8. Maka hasilnya adalah 4. Ketika XP kita substitusikan ke dalam persamaan fungsi, kita akan mendapatkan YP. YP itu adalah 4 dikalikan XP-nya tadi 4 kuadrat dan dikuadratkan, dikurangi 32 ini tadi XP-nya adalah 4 ditambah 48.
ya. Kita hitung maka hasilnya adalah min 16. Maka titik puncaknya adalah 4, min 16, di mana puncaknya ini adalah puncak minimum karena parabola terbuka ke atas, ya. Nah, kita lihat berikut ini. Kemudian kita menggambar grafiknya dengan menghubungkan titik-titik istimewanya tadi, yaitu titik potong dengan sumbu X, yaitu 2,0 dan 6,0 ini. Titik puncak, titik potong dengan sumbu Y, yaitu tadi 0,48 yang ada di atas, ya. Dan titik puncaknya itu yaitu adalah 4, min 16, ya. Maka ketika kita hubungkan, ya, kita dapatkan parabolanya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Kita kembali ke pertanyaan kita awal ini, ya. Apakah fungsinya terbuka ke atas, gitu? Nah, ketika kita menentukan bentuk umum fungsi kuadrat seperti ini, kita cek nilai A-nya, ya. Kita lihat nilai A-nya adalah positif, berarti lihat nih A-nya adalah positif. Ya, A-nya sama dengan 4 atau positif lebih besar dari 0, grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas, ya. Berarti pernyataan A itu benar, ya. Fungsi memang benar terbuka ke atas sesuai dengan gambarnya, ya. Kita lanjutkan lagi. Apakah fungsinya memotong garis Y sama dengan min 18? Kemudian kita untuk pertanyaan ini, ya, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y. Ya, kita hitung tadi, titik potong dengan sumbu Y didapat ketika X-nya sama dengan 0, kita masukkan ternyata F0 sama dengan 48. Jadi grafik memotong sumbu Y-nya di titik 0,48. Kita menentukan apakah grafik ini memotong garis Y sama dengan min 18. Ya. Maka kita lihat di sini hasilnya itu adalah ketika kita masukkan Y-nya sama dengan min 18, ya. Maka ketika kita faktorkan, ya, karena sulit, maka kita bisa mengecek dengan diskriminannya. Ternyata nilai diskriminan dari persamaan ini X kuadrat min 8X plus 16,5 ini, ya, adalah negatif, ya. Berarti karena diskriminannya adalah negatif, berarti kurang dari 0, berarti persamaan kuadrat 4X kuadrat min 8X kuadrat, ya, plus 12 sama dengan min 18 per 4, atau X kuadrat min 8X plus 16,5 sama dengan 0 ini, ya, tidak memotong garis Y sama dengan min 18. Berarti pernyataan B adalah salah, ya. Kita lanjut lagi. Kita lihat pernyataan yang ketiga. Apakah grafik tidak melalui kuadran ketiga? Nah, kita lihat tadi puncaknya 4, min 16, ya. Berada di kuadran 4. Kemudian titik potongnya ternyata dengan sumbu X-nya itu adalah 2,0 dan 6,0. Kita lanjut lagi. Kemudian kita menyimpulkan posisi grafik terhadap kuadran 3, ya. Titik potongnya itu adalah 2,0 sama dengan dan 4, min 16. Lalu memotong sumbu Y-nya tadi di 0,16 tadi, ya. Coba kita lihat. Memotong sumbu Y-nya itu kita lihat di sini 0,48, ya. Berarti grafik tersebut, ya, adanya di kuadran 2, lanjut ke kuadran 1, lalu
memotong di kuadran 4 ini ya, maksudnya di kuadran 4 naik ke kuadran 1 lalu memotongnya di kuadran 2 ya, karena 0,48 ke kiri kan masuk ke kuadran 2 ya. Berarti grafik benar, tidak melalui kuadran 3 ya. Berarti pernyataan C benar ya. Demikian, terima kasih.